restart karena ada kendala di apa itu VGA saya ya. Memang harus di restart baru bisa biar cepat untuk apa itu buka Vectarinya. Baik, berikutnya di sini akan kita lanjutkan ke Vectarinya tadi. Saya akan membuka. Baik, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon informasinya. Sudah dengar, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Nah, di sini saya tadi sampai pada ke memasukkan objek ya tadi. Mana ya saya. Modelnya ya. Berubah model lagi. Vectari. Ya, memang mohon maaf ini berhubungan dengan 3D memang biasanya agak membutuhkan kesabaran ya untuk apa itu perkuliahannya atau untuk yang lain juga seperti itu. Oke. Oke, akan saya buka lagi Vectarinya. Oke, sudah ini sudah bisa masuk. Akan saya lanjutkan ke tadi ya, bagaimana memilih. Nah, ini aja pakai ini. Oke, sampai pada di sini ada, saya share dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Mas Lahir? Mungkin, mohon informasinya Mas. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, ya. Silahkan Bapak Ibu dimasukkan untuk model 3D-nya. Kemudian apabila sudah, silahkan dipilih di sini viewer ya. Ada viewer. Kemudian silahkan di generate. Ya ini, di generate.
Nah, apabila di generate ini sudah selesai, Bapak Ibu, ya, di generate ini sudah selesai, maka ada informasi namanya done, ya. Artinya sudah selesai untuk mengenerate-nya. Kemudian apabila sudah, ya ini tadi yang belum diselesai generate, apabila belum nanti silahkan di chattingan sekarang ya. Boleh ditanyakan sekarang. Apabila sudah silahkan berarti bisa dilanjutkan lagi. Oke, ini ada informasi, ada tanya. Oh sudah ya. Oke, terima kasih. Berikutnya silahkan ya di bawah. Ya, di bawah itu ada embed. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, di bawah itu ada embed. Kalau saya sarankan pilih link dulu, nggak perlu bikin website, ya. Pilih link dulu, tidak apa-apa. Ini ada pilihan formatnya link. Ya. Ada format link di bawah ini. Ya, kemudian setelah memilih format link, kemudian di sini ada pilihan untuk copy, ya, mengcopy. Ini paling bawah ini ada pilihan copy to clipboard, ya. Nah, silahkan pada tahap ini kita tunggu kurang lebih 5 menit. Ya. Kalau misalnya sudah di copy, terus gimana Pak? Kita membuka tab baru Bapak Ibu. Ya, kita buka tab baru tanda plus itu. Kemudian dipastekan saja di atasnya ini, kemudian di enter. Nah, nanti akan muncul tampilan 3D seperti ini. Oke. Nah, seperti itu, silahkan. Nah, tentunya kalau sudah tampil di sini akan muncul juga namanya barcode-nya, ya, barcode-nya. Nah, ini ya. Akan muncul di pojokan atas ini ada AR, kode AR-nya. Kemudian akan muncul di sini, muncul apa? Muncul kode barcode-nya. Nah, seperti ini. Pokoknya capaiannya sampai di sini dulu untuk tahap yang terakhir ini. Jadi prosesnya kita akan mulai atau kita ulangi lagi boleh. Setelah mengenerate, kemudian di bawahnya itu ada tulisan embed ya. Nah, formatnya ini dipastikan link dulu karena kalau embed, kalau yang format iframe kita diharuskan membuat website dulu. Sedangkan kan kita belum punya website. Meskipun besok akan kita bahas masalah website, tetapi untuk saat ini belum punya website. Nah, oleh karena itu formatnya ini atau modenya kita pilih mode link yang pojok kiri. Ya, pojok kiri. Kemudian di sini ada pilihan tombol kopinya. Ya. Nah, terima kasih. Ini dari Bapak Fatur Rahman ya menginformasikan sudah muncul barcode-nya. Oke. Oke, kalau ini di Bapak Fatur Rahman ini perlu di-preview Bapak. Jadi kalau Bapak Fatur Rahman ini kebetulan sudah punya Google Site ya. Nah, itu Bapak untuk bisa memunculkan Bapak bisa di preview Bapak ya. Ya. Harus di preview dulu Bapak supaya biar bisa muncul karena kan ini di tempat Bapak itu masih mode edit sehingga tidak bisa diklik belum bisa muncul. Ya.
Jadi perlu diklik preview dulu Bapak. Nah, tombol preview ada di sini ya, ada di tombol pratinjau ya. Nah, silahkan Bapak untuk bisa semoga bisa terjawab ya. Nah, ini ada yang sudah muncul ini dari Bapak Muhaimin Hasanuddin. Terima kasih Bapak atas informasinya ya. Kemudian dari Ibu Iren dari Jogja sudah bisa juga muncul. Nah ini dari Ibu Iren sudah bisa berhasil memunculkan barcode-nya. Nah, ini berarti sudah pada bisa sebagian besar sudah bisa memunculkan barcode-nya. Ya. Saran saya bisa kalau yang belum punya website silahkan di modenya tadi mengcopy mode apa? Mode link ya. Kalau yang sudah punya website silahkan bisa di copy iframe-nya kemudian di copy ke websitenya ya. Seperti itu kemudian nah, setelah ini kita akan mencoba seperti langkah-langkah kemarin ya. Oke. Nah, dari Ibu Devi Halistia sudah bisa muncul barcode-nya. Terima kasih Ibu. Termasuk juga Ibu Juwita, Ibu Dewi Juwita, terima kasih atas informasinya. Dari Bapak Fatur juga sudah bisa muncul. Ya, Ibu Weli juga. Terima kasih semua atas informasinya. Nah, dari Bapak Suhendri untuk Pak, saya belum punya website. Nah, besok kita akan pelajari Bapak untuk membuat website dengan Google Site karena ini kita menyatukan pembelajaran AR ini dengan website. Nah, untuk yang belum punya website silahkan bisa diaktifkan mode linknya aja Bapak. Ya, mode link. Mode link ini mode link saja, tidak perlu mode iframe. Kalau mode iframe nanti kita akan kesulitan untuk melihat hasilnya. Ya, jadi sementara bisa format linknya dulu, format link saja tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Pada tahap menampilkan barcode-nya, Bapak Ibu, silahkan ini akan kita tunggu menunggu Bapak Ibu yang lain, mungkin ada kendala sampai pada tahap menampilkan barcode-nya. Ini kita tunggu kurang lebih sekitar 3 menit. Ya, kita tunggu sekitar 3 menit. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita akan mencoba menampilkan dengan scan barcode. Ya, bagaimana kita menampilkan dengan scan barcode. Ya. Ya, ini ada chat lagi. Nah, di sini ada dari Bapak Dede Yusuf. Maaf Pak, saya belum bisa masuk AR ke Google Sheet-nya. Ya. Kalau Bapak Dede Yusuf menggunakan Google Sheet, apakah sebelumnya sudah mempunyai Bapak? Kalau belum mempunyai, silahkan bisa dipilih link dulu Bapak. Ya, dipilih link saja, model link saja Bapak. Kalau untuk ingin dimasukkan ke Google Sheet, tadi modenya jangan link, tetapi menggunakan yang formatnya adalah format pilihannya ini HTML. HTML iframe Bapak. Kemudian di copy, kemudian dipastekan di Google Sheet-nya. Kemudian baru di preview Bapak. Kalau memang tidak bisa ditampilkan secara langsung, tapi harus di preview dulu untuk bisa mengakses AR-nya. Tapi saran saya Bapak bisa
memilih link dulu saja ya, memilih format link, nanti akan tampilannya seperti ini, single mode atau single view ya. Nah, tidak ada tombol menu-menunya, tidak, karena ini sifatnya adalah single view atau kita tadi memilihnya link ya. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa disampaikan ya, bisa ditampilkan ya, untuk kendalanya disampaikan melalui WA, boleh melalui chat Zoom juga dipersilahkan ya. Nah, dari Ibu Juwita, silahkan Ibu untuk apabila menampilkan ke Google Site, silahkan tadi mode saat memilih itu dipilih yang formatnya jangan link, tetapi formatnya adalah HTML. Nah, ini ya, formatnya masih HTML bawaan dari sananya. Baik, saya akan membaca pertanyaan lagi di chat Zoom ya. Bapak Dede Yusuf, mohon diulang. Oleh Bapak Dede Yusuf sudah bisa, terima kasih. Kemudian Ibu Dewi Juwita, untuk copy paste-nya bagaimana Bapak di Google Site-nya? Oke. Ini Bapak Ibu yang belum punya Google Site, silahkan gimana ya? Oke. Yang belum punya Google Site, silahkan bisa atau ikut besok, tidak apa-apa ya. Besok akan dibahas mulai dari awal Google Site-nya. Kalau yang belum, silahkan bisa diketik kata kunci sitegoogle.com ya. Nah, gitu ya. Silahkan diketik situs google.com ya, sitesgoogle.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu yang belum punya Google Site. Silahkan dipilih yang blank. Nah, ini tahap-tahap yang agak sedikit membingungkan ya, karena memang sebagian ada yang belum punya Google Site, sebagian ada yang sudah punya ya. Nah, terutama yang Bapak Ibu yang sebelumnya pernah ikut diklat website, itu Google Site biasanya sudah punya. Jadi yang Bapak Ibu yang belum, silahkan di URL-nya silahkan dipilih Google Site, sitesgoogle.com. Nah, seperti itu. Kemudian akan muncul tampilan di sini blank, ya, tampilan blanknya. Silahkan diklik. Kemudian di sini akan membuat Google Site baru. Nah, supaya biar bisa muncul di Google Site, silahkan bisa dipilih formatnya adalah HTML, kemudian di copy, ya kan, di copy to clipboard di bawahnya lagi itu, kemudian diklik di area putihnya ini Bapak Ibu, terutama Ibu Juwita tadi, diklik di area di bawah headernya ini atau di area, boleh di area yang diinginkan, kemudian dipilih Ctrl V ya, sehingga ketika seperti copy paste Ibu ya, karena yang kita copy adalah kode, maka di Google Site ini akan membaca, oh ini ternyata kita diberikan kode ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini, embed kode. Kemudian setelah embed kode di next, ini akan muncul. Nah, setelah muncul kita tidak bisa klik AR-nya, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, harus kita pilih preview dulu atau pratinjau. Ya, atau kita pratinjau, karena kalau mode editing ini nggak bisa secara interaktif, nggak bisa. Misalnya ada link diklik juga nggak bisa aktif. Harus di running dulu atau di preview hasilnya dulu, baru akan muncul misalnya ada
link yang bisa mengarah kemana, atau mungkin di sini terutama AR-nya itu juga akan aktif saat modenya mode pratinjau atau mode preview. Nah, seperti ini ya. Ini yang tadi ditanyakan oleh Bapak Fatur Rahman, Bapak Dede Yusuf, Ibu Dewi Juwita juga seperti itu. Nah, ini setelah kita preview ada namanya AR ya, AR yang mungkin apabila ini kita klik akan muncul barcode-nya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin diulangi lagi, kita akan ulangi lagi. Silahkan, ada chatting 3 ya dari Ibu Dewi Juwita. Saya sudah, Bapak, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ibu Devi Helistia juga. Silahkan Ibu bisa diikuti, bisa dicoba untuk memastikan kode, terutama kodenya tadi harus kode apa ya? Harus kode HTML formatnya. Kalau link tidak bisa ya, link hanya untuk mengelingkan aja, untuk menghubungkan. Ini Bapak Suhendri juga, Pak Nur, saya sudah berhasil menampilkan barcode dengan mekanisme link. Betul, ya Pak. Terima kasih Bapak atas informasinya. Nah, Ibu Dewi Juwita juga sudah bisa. Bapak Dede Yusuf sudah bisa, terima kasih. Nah, sekarang apabila sudah berhasil, mungkin Bapak Ibu yang belum berhasil, silahkan kita tunggu kurang lebih sekitar 3 menit ya untuk menunggu Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum berhasil untuk masuk ya, atau untuk menampilkan barcode-nya, baik berupa link ataupun di Google Sheet ya. Nah, di sini ada informasi dari Bapak Yul Hendri. Pak Nur, alhamdulillah sudah berhasil menampilkan QR code-nya. Terima kasih Bapak atas informasinya. Nah, di sini dari Ibu Dewi Juwita ya sudah berhasil ya menampilkan. Oke, di preview dulu Bapak. Preview. Nah, ini ada Bapak Suhendri juga mengirimkan info ke WA saya. Terima kasih Bapak atas infonya. Ada lagi ini dari Ibu Devi Helistia, apakah sudah berhasil? Ya. Nah, ini di Bu, di preview dulu Ibu. Ya, ini saya tunjukkan dulu. Nah, ini bisa di preview dulu. Nah, bisa diperhatiin jauh. Artinya ketika mode masih editor, masih mode editing ya, belum bisa diklik. Nah, Ibu, sip. Baik, ya, terima kasih. Baik, ini sudah baik, Bapak, ya. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, terima kasih. Untuk materinya ini akan saya bantu kirimkan ya ke nomor Bapak Ibu. Ya. Nanti biar bisa langsung mengikuti yang tadi yang sudah dibahas ya. Di materi kedua ya. Nah, masih di materi kedua Bapak. Ya, terima kasih Bapak Radis atas partisipasinya. Nah, di sini dari Bapak Fatur Rahman juga sudah bisa menampilkan barcode-nya. Ya. Jadi harus di preview dulu ya intinya.
Kemudian tantangan berikutnya adalah kita bagaimana menampilkan AR-nya, ya. Nah, ini kan sudah di preview, sudah muncul barcode-nya, ya. Nah, bagaimana setelah muncul barcode-nya ini akan bisa atau biar bisa muncul di AR-nya di meja ataupun di mana karpet ataupun di meja di bidang yang datar, ya, terutama seperti itu. Nah, biar bisa muncul seperti itu, kita akan coba lanjutkan ke materi ketiga, ya. Nah, ini di materi ketiga ini sudah juga kita share di grup, ya, untuk linknya. Materi ketiga ini sudah saya upload di channel saya tadi pagi. Akan saya review lagi, tidak apa-apa, ya. Nah, ketiga ini bagaimana menampilkan kode AR-nya. Ya, mohon infonya Mas Leher, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih, ya. Bapak Ibu, untuk menampilkan, ya, atau mengetes ini kita harus bisa juga, ya, karena nanti bisa jadi kita sudah membuat aplikasi tapi tidak bisa menerapkan AR-nya. Nah, ini juga termasuk tahap testing Bapak Ibu, apabila mungkin objeknya ternyata terlalu besar ketika dijalankan, atau objeknya terlalu kecil, atau mungkin kurang geser kanan, kurang geser kiri, atau mungkin warnanya apabila diterapkan itu terlalu cerah. Nah, makanya harus beberapa kali di testing. Itu manfaat dari testing ini. Nah, untuk testing di handphone Android silahkan bisa di download dulu, ya. Kemarin sudah sempat kita bahas, ya. Kita bisa menggunakan namanya barcode scanner, ya. Pak Nur, saya di HP saya ada, Pak, namanya barcode scanner. Apakah harus menginstal? Tidak perlu, tidak apa-apa. Karena biasanya memang di handphone itu ada fasilitas atau ada masing-masing, ya, ada pemindai, ya, terutama handphone-handphone yang saat inilah, ya, masih sudah termasuk barulah, itu biasanya bawaannya ada. Kalau misalnya tidak ada, silahkan bisa menginstal namanya barcode scanner di Play Store. Kemudian setelah itu kita akan membuka barcode scanner, ya. Nah, kalau dalam hal ini di handphone saya sudah ada juga bawaannya, tetapi saya tetap menggunakan yang barcode scanner tadi untuk mensimulasikan barangkali Bapak Ibu belum ada bawaan di handphonenya, ya. Nah, kalau sudah di-download akan tampil seperti ini, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini mungkin sampai pada saat download QR barcode scanner di Play Store itu mungkin ada kendala, boleh disampaikan. Oke, ini mungkin dari Ibu Devi Helistia, mungkin habis ini Ibu. Nah, ini mungkin ketika dari Ibu Devi itu ternyata mempunyai kendala ketika menampilkan barcode-nya bisa, tetapi ketika dibuka browser, di-scan itu nggak bisa muncul, ya. Baik, ini akan kita runut, Bu, untuk materinya, untuk permasalahannya. Ini kita membuka QR barcode-nya dulu, menginstal. Apakah Ibu Devi sudah menginstal? Ya. Kalau sudah, silahkan kemudian di sini kita sorotkan, ya. Kita buka aplikasinya, ya.
kita buka aplikasinya, kemudian disorotkan ke layar monitor boleh. Ketika nanti kita sudah sempat mencetak atau mengeprint QR code-nya, ya, itu juga bisa disorotkan ke situ. Ya, ini kan kita sebagai kreator tidak perlu ngeprint dulu langsung kelihatan di layar monitor gitu ya. Nah, itu tentunya banyak memudahkan kita gitu. Baik, ketika kita sorotkan, ya, kalau misalnya pada saat kita sorotkan itu kameranya blur misalnya, itu bisa kita klik ya untuk biar autofocus. Nah, tantangan pada saat saya mengembangkan aplikasi Android ya yang augmented reality di Unity, Bapak Ibu, itu ternyata banyak kendala juga. Salah satunya kameranya itu tidak bisa autofocus. Ya, lama sekali nunggunya, masih harus maju mundurkan. Itu sering gagal juga gitu ya. Nah, bahkan saya tambahkan script untuk biar autofocus pun hasilnya belum maksimal. Ya, pastinya harus banyak belajar lagi pokoknya lah. Ya meskipun akhirnya bisa lah ya di gini-ginikan lah gitu ya bisa. Tetapi tidak bisa langsung cepat itu nggak bisa. Nah di sini untuk permasalahan autofokusnya sudah oke lah. Intinya tidak jarang sekali ada kendala untuk autofokus untuk pembuatan dengan Vectari-nya ini. Ya. Kemudian setelah kita sorotkan akan muncul semacam informasi buka browser. Ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu di sini biasanya ada tombol buka juga ya untuk iklannya itu ya. Ya. Untuk iklannya itu biasanya ada juga tombol buka. Buka situs atau kunjungi situs kayak gitu. Tapi jangan sampai terjebak. Yang dibuka adalah yang atas ini, yang bagian apa ada panahnya ya, ada panahnya itu kita buka. Kemudian setelah kita buka, ya kita klik. Kemudian di situ akan ada semacam gambar lantai dan handphone, ya, atau gambar trapesium ya. Trapesium ini sebenarnya adalah kotak yang disorot itu menjadi perspektif ya, mengerucut karena mungkin perbedaan jarak itu di mengecil. Dan juga ada handphonenya. Nah, ketika disorotkan ini, tips dari saya adalah menyorotkannya adalah keadaan miring sedikit atau lurus. Ya. Kalau sesuai dengan petunjuk di handphonenya ini adalah ada miringnya sedikit. Tapi bukan berarti gini loh ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan berarti kameranya seperti ini. Nah, ini biasanya sering gagal. Saya sendiri mengalami awal-awal dulu. Ya. Saran saya agak miring gini. Nah, agak miring, kemudian ya jangan gini juga ya. Kalau gini kan nanti nggak bisa nyorot lantai. Agak miring. Kemudian yang di depan kita itu misalkan area kosong. Ya. Area kosong yang kemudian dia datar atau lantai juga boleh seperti itu. Nah, ini ada beberapa. Nah, oke, kemudian setelah diarahkan, memang kalau saya dulu awal-awal memang agak lama ya, agak lama pada saat ini menempatkan ini. Saran saya lebih ke lantai dulu lah ya, lantai yang agak kosong kayak gitu, tidak ada barang-barangnya yang lain. Kita sorotkan di situ. Kalau masih ada mungkin mainan anak-anak, ya kalau saya kan anaknya punya anak kecil ya, sehingga kadang-kadang di lantai itu banyak sekali mainan yang saya singkirkan dulu, kemudian saya sorotkan ke lantai, baru kemudian bisa muncul. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, kayak gini. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini bisa kita perbesar, perkecil, kemudian untuk memutar kita bisa dengan tangan dua, jari dua ini mohon maaf, jari dua,
kemudian kita sentuh, kemudian kita putar gini. Nah, kalau untuk memperbesar kan gini ya, Bapak Ibu, nggih. Kita dengan fingernya ini kita perbesar. Kalau untuk memutar ya tinggal diklik 2 sama kemudian diputar gini. Nah, mungkin kita asumsinya kalau untuk memutar itu dengan tangan satu di rotasi objeknya. Tetapi yang benar itu adalah dengan dua finger, dua jari ini, kemudian kita putar atau kita geserkan gini. Nah, ini akan mutar. Kalau gerakannya seperti ini, Bapak Ibu, ya itu akan memperbesar atau memperkecil. Ya. Jadi gerakannya kalau ingin memutar, kita klik, kemudian bisa nanti diputar, digeser gini. Di handphonenya ya, ini ya. Nah, gini. Ini untuk memperbesar. Ini kemudian ini kalau untuk dua jari ini juga kalau kita drag gini, kita geser akan memutar. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini ini ada pertanyaan masuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang pertama ini dari Bapak Randis, dari Ibu Devi. Untuk versi web saya berhasil untuk keluar barcode scannernya, tetapi ketika diklik browser tidak berhasil, Pak. Bagaimana kira-kira? Nah, ini dari Ibu Devi Halistia, ya. Nanti di sini, Pak, kalau versi linknya bisa muncul AR-nya, kemudian untuk versi HTML-nya tidak muncul, ya. Ya, tetapi ini harusnya sama, Ibu, harusnya bisa muncul. Tetapi nanti saya berikan tips dan trik, Ibu, supaya untuk versi HTML-nya juga bisa muncul, ya, jika diklikkan browsernya. Nanti saya akan berikan tips dan trik setelah ini. Salah satunya dengan cara di print screen, Ibu, yang versi linknya itu, Bu. Di print screen, kemudian atau bisa di copy image. Nah, ini mungkin sebentar. Ya, bisa di copy image, kemudian dipastekan aja, Ibu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah image yang bisa juga ditampilkan ya dalam berupa QR code-nya itu. Artinya ini aktif terus nih. Ya. Atau ketika Ibu membuka link, ya, membuka link. Ya. Pada saat membuka link itu kan nanti akan muncul barcode-nya, ya. Barcode-nya itu bisa di versi linknya, Ibu, di copy aja, klik kanan copy image, kemudian dipastekan, di Ctrl V kan di Google Sheet-nya. Nah, itu mudah sekali ya, Bapak Ibu. Tidak semuanya software semudah ini. Software yang mudah itu, yang buatnya itu pusing pastinya ya. Pasti kompleks banget. Ya. Bisa membaca kebutuhan usernya nanti pengennya seperti apa. Semakin software mudah sekali penggunaannya, berarti programmernya berhasil. Karena sudah memikirkan secara kompleksitasnya seperti apa. Oke, seperti itu. Bapak Dede Yusuf sudah berhasil, kemudian Bapak Suhendri, oke, sudah mengirimkan ke WA saya, nanti saya akan balas. Kemudian untuk Ibu Devi Halistia sudah kita jawab tadi baru saja. Bapak Muhammad Sarosa, Pak, maaf untuk tahapan ini di HP saya kok tidak bisa, kenapa ya, Pak? Nanti Bapak Muhammad Sarosa silahkan bisa diinfokan di handphonenya itu tampilannya atau peringatannya seperti apa, bisa dikirimkan ke nomor saya, boleh. 08 di grup ada, Pak, ya, 082244550210. Beberapa sudah banyak yang ke WA ke nomor saya. Nah, di sini ada ke Ibu Devi Juwita. Nah, dari Ibu Devi Juwita, Pak Nur, untuk yang di scan itu yang di site, apakah yang di link? Saran saya di link dulu, Ibu. Ya, yang ada di link dulu. Meskipun kayaknya sih sama, Bu.
Saya mencoba dua-duanya bisa. Ya, di link dulu. Nah, ini. Bapak Dede Yusuf sudah berhasil. Baik, ini akan saya membahas permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu ketika menampilkan berupa apa ini tadi. Sebentar. Ya, menampilkan dalam bentuk QR code. Ya. Nah, ini ada dari Bapak Ibu ada yang juga tidak support AR. Ya, dari Ibu Anggun Winata, ya, ini Pak di saya ada peringatan tidak support AR. Ya, mungkin apabila ini, nah mungkin bisa pinjam handphone anaknya Ibu atau bisa meminjam handphone suaminya untuk dicoba ya, untuk dicoba. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga. Nah, bisa di screenshot ini dari Bapak Muhaimin ya. Bisa di screenshot untuk tampilan atau terakhirnya ya. Atau ya di screenshot Bapak dari Bapak Muhaimin. Misalnya saat di barcode itu muncul peringatan apa, silahkan bisa di apa ya, bisa di screenshot kemudian dikirimkan ke WA saya. Kemudian nah ini termasuk yang di Bapak Suhendri, ketika saya klik buka browser ya selalu balik lagi ke tampilan awal. Ya. Ya, tapi memang ada beberapa handphone yang tidak support karena memang ada minimal apa spesifikasinya gitu ya. Tapi silahkan dicoba lagi Bapak untuk buka browsernya. Selalu balik ke tampilan awal. Nah, ini dari Bapak Yul Hendri sudah berhasil ya. Nah. Terima kasih Bapak Yul Hendri atas informasinya. Kemudian ini ada informasi juga dari Ibu Devi Helistia sudah menginformasikan Pak Nur sudah berhasil ya untuk 3D-nya ya. Bisa digeser Bu, bisa diklik untuk objek 3D-nya itu kemudian bisa diarahkan ke media yang lain, misalnya media lantai ataupun yang lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini ada informasi juga dari Bapak siapa ini ya? Nah, tidak ada namanya. Oke, Pak Nur, di tempat saya ada kok cuma muncul sorot kamera aja ya. Itu berarti mode box Bapak. Ya, ini
Waalaikumsalam. Berarti jadi gini Bapak Ibu, ketika kita menyorot itu biasanya ada di sini ada mode box-nya. Ya. Mungkin artinya bisa berarti bisa diulang lagi Pak. Bisa di close dulu. Kalau di tempat saya itu ada dua mode. Yang pertama mode ruangan, yang kedua adalah mode mode apa ya? Mode 3D-nya, yang background-nya hanya putih atau hitam. Ya. Kalau saran saya bisa dipindah mode atau bisa di close dulu kemudian dibuka lagi. Nah, di sini ada informasi dari Ibu Devi Juwita, ya. Pak Nur, di tempat saya hanya muncul ini setelah di-scan, ya. Di bawahnya itu, oke Bu. Baik, mungkin akan saya jelaskan yang masalah mode dulu ya. Nah, jadi ada dua mode. Mungkin akan saya share ini melalui Zoom aja, enggak apa-apa. Oke. Akan saya masuk menggunakan handphone Bapak Ibu. Nanti akan kita coba untuk pembahasan. Akan masuk melalui pembahasan apa ya? Pembahasan mode dulu ya. Sebentar. Ya. Mohon untuk ditunggu Bapak Ibu, ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan membahas pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ke WA saya. Jadi untuk ya. Oke, di sini akan saya share, ya. Ya. Baik, ini akan saya share langkah-langkah atau mungkin membahas mode, ya. Di sini Bapak Ibu akan saya sudah tampil dengan QR code saya. Nah, tampilannya kan seperti ini, ya. Kita klik buka browser. Jangan sampai membuka yang bawah ini, karena ini bawah ini adalah iklan, ya. Kita klik buka browser. Nah, kemudian di buka browser ini akan kita tempatkan. Tempatnya di mana? Di sini misalnya. Kok nggak muncul lagi, Pak? Oh ya, berarti ada yang bisa jadi munculnya di sini. Oh ya, di sini ketinggalan. Nah, bisa jadi loh ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita taruh di mana tadi ya? Kalau misalnya lepas di close lagi, nah, kita back lagi tidak apa-apa. Kita buka browser lagi, kemudian kita taruh di sini lah. Nah, oke. Oke, muncul ya, sudah muncul ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk memperkecil, kita perkecil bisa, kita putar dengan dua jari ini. Nah, dengan dua jari. Nah, dua jari ini memutar.
dengan 2 jari. Kemudian setelah 2 jari ini Bapak Ibu ya, dengan 2 jari memutar. Ya, bisa diputar. Nah, tadi ada terutama Ibu Juwita tadi sudah Ibu Dewi Juwita itu ada mode ini Bu, mode box ini ya Bu, yang kotak di kiri itu Bu. Di sini. Itu ada mode mode seperti ini Bu. Ya. Lupa kok itu bisa muter sendiri. Nah, itu ada di embednya itu ada pilihan turntable ya, turntable yang bisa muter sendiri. Nah, meskipun bisa kita putar lagi ya. Oke. Nah, untuk bisa kalau di tempat saya, Ibu, ya di sini ada lihat di ruang. Ya, jadi ketika kita mengaktifkan tadi, kita ada namanya mode box sama mode ya, ada mode ruang. Ya, di sini ada mode box sama mode lihat di ruang. Di tempat saya gitu, Bu. Nah, ini set. Nah, ada 3D-nya. Ya, gitu ya. Jadi mungkin bisa dicek Bu, apakah ada mode box sama mode lihat ruang. Silahkan. Karena pada dasarnya dia akan ada 2 mode. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya terkait dengan tadi ada beberapa yang belum bisa. Ya. Oke, saya akan mencoba membahas lagi, membaca pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Ya. Oh, gitu ya. Ini dari Bapak, ditunggu saja ya Pak, ditunggu. Dari Bapak Suhendri juga mengalami kendala. Coba diulangi lagi Bapak, diulangi lagi, ditutup, kemudian dibuka lagi. Ya. Oke, atau bisa mungkin yang belum diklik kok bolak-balik mungkin bisa jadi tadi belum di generate, ya. Bisa jadi tadi belum di generate sehingga memang tidak bisa muncul 3D-nya. Bisa diulang lagi di project-nya tadi ada tombol generate itu bisa diklik lagi generate-nya, dipastikan sudah berhasil atau sudah diklik generate. Nah, gitu ya. Nah, di generate-nya tadi di mana, Pak? Di sini. Nah, bisa jadi loh ya. Nah, ini harus sudah tergenerate. Nah, akan saya share ya. Tapi ini sudah banyak yang sudah bisa ya. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa jadi ketika memasukkan coba akan saya buka lagi. Nah di sini bisa jadi belum di generate Bapak Ibu. Ya, kalau memang sudah di generate di bawahnya ini ada tulisan dan, ya harus sudahnya ada dan. Nah, termasuk ini Bapak Suhandri, mohon dicek Bapak, ya. Mohon dicek kembali apakah sudah di generate, ya. Karena dari segi RAM handphonenya sudah mumpuni, kemudian ternyata diklik kok buka browsernya nggak muncul kayak gitu. Bisa jadi belum di generate. Ya, silahkan dicoba ya Bapak. Baik, kemudian ada dari Bapak Barto, ya, tidak muncul modenya. Ya. Apa ketutupan ya Pak?
Ya. Coba diulang lagi, Bapak. Ya, diulang lagi, di close dulu. Bisa jadi ketutupan tertutup yang di bawahnya. Oke. Nah, ini kalau di tempat saya bisa ini. Nah, ini di Bapak, ya, ini ada di Bapak Suhendri sudah mengirimkan linknya ke saya. Jadi pada saat buka browser, ya, pada saat buka browser, sebentar, ya. Pada saat buka browser itu akan muncul semacam satu, ya, akan muncul pilihan, ya, akan muncul pilihan buka browser. Yang kedua ada pilihan bagikan, ya. Di tempat Bapak Suhendri itu sudah dibuka browser mungkin gagal, kemudian saya minta untuk mengirimkan linknya ke WA saya dan ternyata setelah saya buka itu bisa, ya. Ya, setelah saya buka itu bisa dan mungkin bisa di gini Pak, kalau saran saya bisa linknya bisa di copy di browser yang lain, bisa jadi browsernya itu belum diupdate, bisa jadi Pak ya, seperti itu. Nah, ini ke Bapak Suhendri sudah bisa, oke. Kemudian di Bapak Muhaimin ya, bisa dikopikan Bapak untuk linknya. Ya. Ya. Oke, kalau yang Bapak Suhendri tadi sudah oke, ya sudah, artinya dari segi proyeknya sudah tidak ada masalah, ya. Tetapi mungkin apanya ya, boleh nanti dicek di handphone lain Bapak untuk testingnya. Nah, ini saya mendapatkan link juga dari Bapak Muhaimin ya. Ini coba saya klik. Apakah berhasil? Ya. Gini Bapak, yang dikirimkan ke saya itu adalah link yang pada saat sudah Bapak barcode scannernya sendiri, ya gitu ya Pak. Kemudian kan ada pilihan buka browser, kemudian dipilih saja salin atau bagikan, ya. Salin atau bagikan itu nanti dibagikannya ke WA saya, gitu ya Pak. Untuk Bapak Muhaimin, terima kasih. Kemudian di sini ada ini ada pertanyaan juga dari Bapak Devi, dari Ibu Devi Helistia. Pak Nur, di tempat saya sudah saya setting turntable, tetapi ketika saya jalankan tidak mutar. Nah, turntable ini hanya muncul ketika mode box atau mode yang tidak AR, Bu. Atau misalnya diklik linknya, nanti dibuka itu previewnya dia muter-muter. Ya, tetapi kalau untuk yang mode AR, nah, untuk mode AR tidak bisa, tidak muter Bu. Ya. Yang bisa tunable ya hanya mode previewnya atau mode boxnya. Oke.
Terima kasih. Kemudian di ya Bapak Barto ya. Ini akan saya coba Bapak untuk nah ini bisa. Nah, ini punya Bapak Barto, saya coba bisa itu Pak. Nah, coba. Ya. Nah, ini info ke Bapak. Ini saya coba bisa Bapak. Nah, ini waktu Bapak Barto ini yang terakhir muncul, apakah sudah muncul ini Bapak? Muncul arahkan ponsel ke bawah ruang kosong gitu Pak? Atau bagaimana Pak kendala terakhirnya? Bisa disampaikan. Nanti buat praktek dulu, buat belajar dulu. Nah, arahkan ponsel apakah sudah muncul? Ya. Oke, ini sudah bisa berhasil dari Ibu Devi Alistia. Nah, memang ada beberapa yang tidak support AR handphonenya. Ya, coba nanti setelah acara ya Pak. Atau mungkin bisa browsing di YouTube ya. Kalau ada informasi di handphonenya tidak support apa namanya AR. Ya, coba Android not support. Ada peringatannya ya. Ini kebetulan ada dari Bapak Ibu ada yang mengirimkan tidak support AR. Ya. Mungkin nanti solusinya bagaimana? Apakah harus menginstal ya? Nah, ini bisa jadi Pak, ini Pak. Nah, ini how to install Google Play Service for AR. Ini coba akan saya bagikan ke mana nggih? Coba. Ternyata ada solusinya ya. 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 Nah, terutama ini ada beberapa ini yang oke, yang di WA saya sebentar ya, yang di chatting nanti sebentar. Ini Bapak saya kirimkan foto bagaimana cara mengatasinya, how to install Google Play Service. Nah, kata kuncinya itu ya Pak, nanti bisa dicoba. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan juga dari Bapak Muhammad Sarosa. Terima kasih Bapak atas untuk menjalankan AR, apakah memerlukan HP dengan spesifikasi khusus? Ya, bisa jadi Bapak ya, karena
ada fasilitas AR-nya juga mungkin ya di handphonenya itu. Kalau di tempat saya di Bapak Muhammad Sarosa sudah bisa Pak ini Pak, sudah muncul ruangnya ini. Ya, coba akan saya ulangi lagi. Sudah muncul, arahkan ponsel ke bawah. Nah, perlahan-lahan. Coba. Nah, ini bisa Bapak. Di proyeknya Bapak Muhammad Sarosa sudah muncul Bapak ini untuk AR-nya. Ya. Nah, artinya dari segi teknis ya itu sudah berhasil. Nah, ya tentunya ada beberapa yang tidak support ya. Kayak tadi ini kan memang menjadi pembahasan sendiri yang ada di mana di YouTube itu banyak ya. Android not support AR itu ada beberapa permasalahan dan juga ada solusinya juga ya. Oke. Nanti bisa ini ada pertanyaan juga. Oke. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di mana nih? Yang ada di chatnya, ya. Dari Bapak Fatur, sudah berhasil ya Bapak Fatur? Oke. Ya memang butuh kesabaran Bapak untuk bisa berhasil. Saya juga dulu itu Pak, pengalaman pertama air itu sungguh luar biasa juga, apalagi dengan cara coding, ya. Nah itu. Bahkan karena waktu itu untuk apa ya lomba mobile edukasi itu saya karena waktunya banyak ya tersita untuk ngajar dan lain sebagainya, itu dalam waktu 4 hari harus saya selesaikan 4 hari atau bahkan 3 hari ya. Nah, itu juga ada rasa penasaran, nah, bisa enggak sih kayak gitu. Nah itu memang butuh kesabaran, tidak bisa. Ya, kadang-kadang sudah bisa membuat proyeknya, kebetulan pada saat mengetes itu handphone kita tidak support, bisa juga ya. Tetapi di sini bisa Bapak Ibu nanti kan misalnya punya eh, keluarga atau mungkin murid ya, ya punya murid atau mahasiswa minta tolong Pak, bisa enggak coba dikirimkan nanti untuk barcode-nya. Tapi barcode yang kita buat tadi belum bisa publik, belum bisa dilihat oleh orang lain ya. Mungkin bisa dikopikan aja ya. Nah, ini untuk transkripnya ini bagaimana ya untuk bisa melihatnya ini? Adik sana duduk. Oke. Ya, untuk bisa mengaktifkan apa ini tadi? Transkripnya ya. Bahasanya biar subtitlenya itu biar bisa bahasa Indonesia. Sebentar. Oke, ya. Baik, di sini untuk berikutnya, oke, lanjutkan. Sampai di mana tadi pertanyaannya ya? Oke. Nah, banyak juga yang berhasil, banyak juga yang ada kendalanya. Ini kita cek lagi untuk apa ini? Untuk dibagikan ke WA Group. Ya boleh. Ini ada beberapa yang sudah dikirimkan ke WA Group. Bapak Ibu bisa langsung klik saja tanpa harus. Oke.
ONJ ini mungkin ada dari Bapak Muhammad Sarosa, mungkin belum support handphonenya Pak. Baik Bapak. Ya. Nah ini silakan, ini bisa dicoba, ini sudah kita kirimkan ke grup. Ya. Salah satunya beberapa link sudah kita kirimkan ke grup supaya biar Bapak Ibu semua bisa mencoba. Oke. Nah ini untuk Ibu Dewi Juwita juga belum muncul yang versi AR-nya Bu ya. Nanti bisa dicoba kembali. Tetapi versi previewnya sudah bisa muncul. Nah termasuk dari Bapak Ahmad Tri Wahyudi juga tidak ada menu lihat di ruangnya. Ya. Nah, ini. Atau mungkin bisa dicek Bapak Ibu, bisa dicek apakah sudah di-generate belum tadi, ya. Apa mungkin belum di-generate, tidak dicek, coba dicek lagi, kemudian di-copy lagi, copy linknya lagi. Nah, di sini Bapak Kemas, ya, Bapak Kemas Johari, mohon maaf baru dibacakan pertanyaannya, ya. Mas, kalau mau ambil kerangka kursi kitchen rumah yang 3D free di mana ya? Terima kasih, ini pertanyaannya bagus sekali. Untuk jawaban dari Bapak Kemas, ini saran saya gini Pak. Nah, saran saya ketik saja di kata kuncinya misalnya kitchen ya. Nah, kitchen set free 3D model download ya. Nah, di sini free 3D download ini bisa Bapak Ibu download. Ya. Contohnya ini ada model kursi seperti ini, kemudian ini bisa di-download ya. Apakah harus login, Pak? Nah, ini kerennya lagi tidak harus login ya, harus coba ini saya download. Yang di-download itu formatnya saran saya yang FBX ya, FBX. Seperti itu ya, Pak. Nah, dari FBX ini kemudian nanti di ekspor ya, atau mungkin diekstrak karena formatnya masih zip. Ya. Formatnya masih zip. Nah, ini kemudian bisa diimport di mana tadi di Vectary-nya ya. Ya, vectary.com. Seperti itu Bapak ya. Intinya hampir sama ya dengan pada saat kita mengcopy ya. Ini ada menu, kemudian import, kemudian choose file. Ya, kemudian kita masukkan modern hair-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi untuk modelnya tidak hanya berasal dari asetnya. Nah, nanti tinggal diwarnai aja, Pak. Gitu ya, Pak. Seperti itu. Coba ini vektorinya, kita coba klik. Nah, ini bisa kita warnai nanti aja ya ini. Intinya menjawab pertanyaan dari Bapak Hari Kemas. Bagaimana kita mencari ya, kata kuncinya free 3D. Ya, webnya kebetulan ini adalah free3d.com. Ini kalau kita download tidak perlu login dulu. Ya, berbeda dengan misalnya Turbo Squid. Nah, di Turbo Squid ini kita harus ini. Di Turbo Squid ini juga kita harus apa ya? Harus login dulu ya baru bisa mendownload. Tetapi ini juga menjadi peluang bisnis Bapak Ibu apabila mungkin kita bisa mendesain kursi modeling model-model yang lain itu bisa dijual ya.
Kebetulan saya punya teman ada yang jualan aset di sini, lumayan harganya $6.50 ya. Nah, kita bisa modeling komputer ini pun ada harganya. Ya. Gambar aja ini $83 ya. Generic laptop 10 ini. Ya, di harga gambarnya bukan laptopnya tapi model 3D-nya. Ya, karena bisa jadi model 3D-nya itu bisa dijadikan iklan, bisa dijadikan banner kan gitu ya. Itu dijual $83. Bisa dijadikan beli laptop lagi ya ini ya. Nah, laptop aslinya bisa. Itu satu kali download. Bahkan kalau misalnya yang download kok 10 orang ya tinggal dikalikan sendiri kayak gitu. Itu peluang bisnis kalau kita bisa modeling 3D ya, salah satunya itu. Cara mematikan transiknya gimana ya? Oke, subtitle. Oke. Nah, ini dari Bapak Dede Yusuf, Pak, untuk formatnya OBJ atau EBX. Nah, ini kebetulan kalau di Factory ini itu support eh, beberapa objek ya. Salah satunya OBJ, juga bisa selain OBJ juga support apa ya? EBX ya. Juga yang terkenal kan dua itu ya, Pak. Yang terkenal di format ekspor impor ya, ekspor impor antar sumber 3D, OBJ atau EBX, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin di chat ini, terima kasih. Nah, ini materinya tidak kelihatan di layar ya. Coba akan saya share ulang lagi, Bapak. Ya. Oke, saya share ulang lagi. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu yang handphonenya tidak support AR ya. Yang jelas tentunya Bapak Ibu sudah bisa membuat aplikasi berbasis AR. Nanti apabila ada kendala pada saat testing, boleh ditanyakan ke saya pada saat selesai acara. Ya, atau besok juga boleh. Ya. Nah, saran saya bisa Bapak Ibu minta tolong ke saya juga boleh. Misalnya Pak Nur coba minta tolong diteskan dengan handphone Pak Nur apakah bisa gitu ya. Kalau di handphone saya kok bisa, mungkin apa itu bisa di handphonenya Bapak Ibu bisa di upgrade atau mungkin bisa diinstal. Tadi ada permasalahan Android not support AR, itu ada pastinya ada solusinya lah ya. Tetapi nanti dibahas setelah acara aja karena ini kan waktunya terbatas, masih ada materi yang lain juga gitu ya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Dede Yusuf. Format modelnya apa, Pak? Modelnya ini adalah OBJ atau FBX. Nah, karena memang ketika kita download itu ditawari ya untuk mendownloadnya itu format Blend, ini Blender, artinya bisa diedit lagi di format Blender. Kemudian STL, FBX, dan 3ds. 3ds ini adalah 3D Max. Ya, sama-sama software 3D. Seperti ini. Ini untuk jualan aset digital ya ini ya berarti. Ini istimewa ini. Saya juga punya mahasiswa itu punya 5.000 aset ya. Asetnya tapi bukan aset 3D tapi aset gambar vektor kayak gitu. Ya, kayak gambar kursi, gambar galon kayak gitu, gambar meja dijual ya. Dan katanya dalam 1 bulan bisa sampai 4 kali UMR, 3 sampai 4 kali UMR. Nah itu ada peluang tersendiri untuk apabila kita bisa bisa meng-create. Nah, itu artinya kita bisa mensupport atau bisa memberi semangat mahasiswa kita supaya mereka itu bisa mendapatkan peluang selain dari nanti peluang yang lain lah ya, artinya yang digital gitulah, yang online. Baik, kemudian yang lain ya untuk untuk apa ini ya? Oke, mungkin link ini akan saya bagikan ke grup ya, mungkin ya linknya ini grup Android no support. Ya, oke sebentar.
Android not support AR ya. Ya, apabila mungkin dengan tutorial ini belum berhasil, Bapak Ibu bisa mencoba dengan tutorial-tutorial yang lain ya. Biasanya kalau saya menemui permasalahan itu satu kadang bisa langsung muncul hasilnya atau muncul solusinya atau bisa mengatasi masalah. Bisa jadi kalau tidak mengatasinya secara yang lain yang sampai bisa. Oke. Oke, oke ini dari terima kasih Bu Juwita ya. Oke. Oh, di Google Service-nya ya. Nanti Bu, semoga bisa lagi Bu ya. Oke. Baik, baik. Nah, karena ada beberapa yang tidak support ya. Jangan sampai patah semangat Bu. Oke, oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk materi berikutnya setelah kita bisa tadi men-scan barcode, ya meskipun ada beberapa yang tidak bisa keluar tampilkan di ruang itu ya, hanya bisa 3D-nya aja. Nah itu gini, Bapak Ibu, ya, artinya tidak semua handphone support, ya ada spesifikasi sendiri. RAM-nya tinggi, kadang-kadang juga sumbernya belum update, bisa jadi Bapak Ibu ya seperti itu. Kita harus bisa maklum juga gitu. Kemudian tapi masyarakat luas kan pastinya itu ya handphonenya beda-beda, ada yang support juga ada yang tidak gitu. Tapi semakin berkembangnya zaman ini pasti banyak sekali yang akan support. Nah, bahkan mainan anak-anak itu pun ada scan barcode-nya itu disupport kayak itu keluar gambar robotnya kayak itu ada. Ya. Baik, kemudian permasalahan berikutnya Bapak Ibu, kita di sini ada masalah di mana kita menggunakan Vectari yang free. Ya, Vectari free itu artinya yang bisa melihat barcode-nya adalah kita sendiri. Ya. Nah, terus masalahnya gimana Pak? Cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Mas Lahar mungkin apakah mohon infonya Mas, apakah sudah terlihat ini? Share screen saya Mas, masih terlihat? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Di sini Bapak Ibu kita akan mencoba ya mengatasi permasalahan. Nah, ini di sini ada materi keempat ya, menampilkan barcode secara publik ya. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini mungkin yang Bapak Ibu alami saat kemarin. Ya, mungkin ada beberapa chat yang masuk, saya akan baca dulu. Oke, nanti presensinya akan kita bagikan 45 Bapak, 11:45. Saya ini pakai HP apa ini? Handphone saya ini HP apa ya ini? HP Redmi Note HP Note Pro ya apa? Saran saya bukan Vivo, Note 8 Pro ya. Handphone saya ini bisa support. Nanti yang nggak support nanti bisa lanjut ya setelah acara ini mungkin bisa dibantu dari segi softwarenya mungkin belum update ya. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk presensinya nanti kita bagikan 11:45. Kita masih ini menyimak lagi Bapak Ibu. Jadi untuk supportnya ya. Jadi ketika link website Bapak Ibu atau linknya tadi dibagikan secara publik, itu ada tulisannya this 3D is private mode ya. Karena ada batasan karena free ya. Nah, saya ada tips supaya ada cara supaya biar terlihat secara publik.
yaitu dengan cara ya kita pada saat kita buka linknya, buka model link atau web, ya itu kan kita sendiri bisa menampilkan barcode-nya, ya kita sendiri bisa menampilkan barcode-nya. Nah, padahal barcode ini kalau kita linknya kita kopikan ke orang lain kan nggak support atau nggak muncul ya. Kalau peringatannya seperti ini. Nah, penampilannya seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, tantangan kita bagaimana orang lain tuh bisa menikmati AR kita kan gitu. Nah, saran saya atau caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita buka modelingnya, ya. Kemudian modelingnya ini kita klik kanan, ya. Kita klik kanan, kemudian di save image as, ya. Atau bisa juga dengan cara klik kanan copy image, ya. Klik kanan copy image bisa. Tetapi kalau di copy image kemudian dipastekan ke Google Site itu pasti bisa, ya pasti bisa. Tetapi kalau copy image kemudian dipastekan ke mana namanya ke Microsoft Word, karena nanti kita akan membuat buku misalnya untuk AR, itu tidak bisa biasanya. Ada yang bisa, ada yang tidak dengan copy image. Nah seperti itu. Kalau yang bisa, kalau tidak bisa di copy image gimana Pak? Silahkan bisa di klik kanan, ya. Bisa di klik kanan, kemudian save image, nah, di save image. Nah, kalau di copy image kita kopikan di mana di Google Sheet pasti bisa. Ya. Nah, kemudian kita kalau tidak di Microsoft Word, biasanya kalau di copy image nggak bisa. Bisanya di save image, ya. Kemudian disimpan, kemudian baru dimasukkan. Nah, barcode-nya seperti ini ya. Kalau untuk bisa ditampilkan atau untuk bisa dinikmati oleh banyak orang, yaitu dengan cara di copy barcode-nya atau di print screen lah, Bapak Ibu saya yakin tahu. Ya. Di print screen, kemudian ketika sudah masuk di Word, ya di cropping kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya demokan, nah, contohnya misalnya saya punya di sini punya box lah ya, nggak usah banyak, nggak usah jauh-jauh. Ya, punya box ini, kemudian saya generate. Nah, kayak saya generate. Oke, setelah saya generate di sini ada pilihan link ya, link aja saya, link. Nah, kemudian saya buka YouTube ya. Nah, saya klik yang copy to clipboard. Ya. Nah, seperti ini akan muncul view-nya. Masih waiting. Nah, ini sambil membahas ini akan saya bacakan pertanyaan. Loh, nggak muncul? Ya. Nih. Ya, mohon infonya Bapak Ibu, ini akan saya share ulang, apakah terlihat? Ini baru saya share, apakah sudah terlihat? Mohon dibantu informasinya. Kegedean gambarnya tadi. Oke. Mohon infonya Bapak Muhaimin, apakah sudah terlihat yang baru saja? Oh, sudah ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke.
Terima kasih atas informasinya. Ya. Jadi link ini apabila kita sharekan ke orang lain itu ada peringatan kayak tadi, tidak modenya privat. Nah, biar bisa muncul barcode-nya ini caranya bisa di save dulu image, ya. Kemudian kita buka Microsoft Word. Ini kalau untuk versi dicetak, ya. Kalau kita membuat buku, kayak gitu. Ya. Kita bisa insert seperti biasa lah, insert gambar lah, gitu ya, seperti biasa. Kalau kita ingin menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Nah, ini kalau dicetak orang akan bisa men-scan barcode, ya. Atau cara lain, Bapak Ibu, cara lain bisa dengan cara di print screen. Di tombol keyboard itu ada tombol PRT ECR, ya. Tuh, kemudian bisa dipastekan. Nah, dipastekan seperti ini. Kemudian di crop. Nah, gitu ya. Di sini bisa di cropping. Nah, ini. Loh Pak, kok nggak ada gambarnya? Oke, kalau ingin ada gambarnya, berarti ini saya close dulu, Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya ada modelnya bisa di print screen. Kemudian saya cropping lagi untuk gambarnya, gambar model 3D-nya. Nah, gitu ya. Jadi ini di sebelah kiri mungkin itu ada gambar modelnya, tetapi di sebelah kanannya ada scan barcode-nya. Nah, itu. Nah, ini biasanya pun di kartu-kartu mainan itu anak-anak ya, gambar-gambar robot kayak gitu. Itu biasanya juga ada gambar robotnya, kemudian di ujung bawahnya itu ada QR code-nya. Ya, ada QR code-nya. Atau bisa juga kita coba cari di Google itu ada gambar ya. Kartu AR. Nah, coba kartu AR ada enggak? Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah. Nah, ini ada di buku-buku AR itu juga biasanya seperti itu. Dicetak dulu, baru kemudian ada barcode-nya disorot, akan keluar 3D-nya. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi modelnya bukunya dicetak ya, QR code-nya dicetak, kemudian nanti ada petunjuk bagaimana menampilkan 3D-nya, pastinya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Triwayudi. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi implementasi atau penerapan dari 3D ini, AR 3D ini, salah satunya ada di buku ya, versi buku. Umumnya memang di buku. Ya. Nah, ini juga syaratnya disorotkan di sini, ada bukunya. Nah, gitu. Misalnya kok ada dongeng misalnya, dongeng apa kayak gitu, kemudian ilustrasinya kayak gitu bisa ditampilkan dalam berupa 3D. Ya. Itu karena versi cetak. Kemudian caranya tadi bisa di print screen, baik kemudian baru di crop. Ya. Kalau saya kebetulan ini ada software namanya TinyTake. Ya, TinyTake ini salah satu software yang free untuk print screen. Ya. Jadi saat men-screen itu bisa langsung dikotai ini.
Ya, dikodai satu kotak gitu. Jadi tidak semuanya, ya, tidak perlu nge-crop lagi nanti saat dipastekan ke Microsoft Word atau di Google Site-nya. Nah, seperti ini. Kalau saya ingin pastekan di mana ini, di Microsoft Word atau di Google Site-nya, tidak perlu lagi mengcrop. Terus Pak, apakah kalau misalnya di Google Site itu bisa nge-crop? Bisa, ya. Nah, akan saya coba cropping di Microsoft Word. Nah, caranya saya klik, ya. Nah, saya klik ini, kemudian gambarnya, kemudian saya pilih crop, ya. Tinggal di zoom saja, tidak apa-apa, kemudian disesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini, ya. Bisa di cropping. Tapi saran saya sih lebih aman kalau kita menggunakan semacam tiny text tadi, ya. Nah, karena untuk loadingnya lebih cepat pastinya, karena kita memasukkan gambar yang kecil dan gambar yang besar, itu pastinya akan lebih hemat, filenya itu lebih hemat atau lebih kecil yang gambar kecil. Ya, meskipun sama-sama bisa di cropping, ya. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, ini dari Ibu Devi Helistia, ya. Pak Nur, kalau saya mau buat buku ajar AR, apakah bisa bebarengan kemunculan AR dan audionya, Pak? Nah, untuk audionya ada enggak ya supportnya? Karena ada beberapa AR itu, software AR itu bisa support langsung audio, bisa support, bisa ada juga yang tidak support. Ya. Coba ini ada import. Ya. Nah, nanti tentunya ada Bu, ada sumber yang lain Bu, yang saran saya apabila pengen ada audionya, bisa menggunakan ada namanya My Web AR ada Bu. Atau bisa menggunakan sumber yang lain, Unity juga bisa. Yang itu bisa memanggil video Bu. Ya. Jadi kita bisa tampilkan di sini ada video YouTube-nya kayak gitu, ya. Ketika disorot seperti itu, kemudian akan muncul videonya berdiri di sini. Gitu, ya. Seperti itu, Bu. Saran saya. Tapi kalau untuk di Factory ini kayaknya kok belum support, ya, Bu. Kalau untuk ada audionya itu belum support. Ya, memang setiap software ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk semua software itu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Kalau seperti itu dengan cara coding, ya, Pak, bisa juga, Bu. Atau bisa nanti bisa mencari mungkin yang tanpa coding, ya, yang bisa tanpa harus coding lah, Bu. Ya, kalau kadang-kadang coding itu juga pusing juga kalau error itu, Bu. Ya. Ya. Tapi kalau memang di versi yang tanpa coding kok tanpa audio, ya ada yang bisa audio, silahkan bisa dipakai. Jadi softwarenya banyak Bu, selain Factory ini ada banyak, ada My Web AR, ada juga versi apa di Play Store juga ada banyak gitu. Tapi kebanyakan berbayar kayak gitu. Tapi kalau memang nanti membutuhkan harus ada audionya, bisa diusahakan lah nanti, ya. Gitu, Bu. Atau bisa juga sekedar ngelink aja, Bu. Kita membuat QR code yang ngelingnya ke, jadi ngelink ke YouTube-nya, Bu. Ya.
Jadi itu ngelink ke YouTube-nya, bukan jadi AR, itu juga bisa. Ya, kita pakai QR code generator, nanti kita akan konversi dari URL ke QR code-nya itu. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi permasalahan tentang bagaimana tadi ya QR code-nya hanya bisa dilihat oleh kita sendiri, orang lain tidak bisa, ya. Nah, ini permasalahannya ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini jadi punya Bapak Ibu itu QR code-nya tidak bisa saya lihat, linknya ya, tidak bisa saya lihat. Begitu juga punya saya tidak bisa dilihat oleh orang lain juga. Tampilannya pasti seperti ini. Seperti yang kemarin ya, dialami ya. Nah, jadi untuk bisa menampilkan QR code-nya, silahkan dibuka linknya ya. Seperti ini tampilannya, kemudian di print screen ya, di print screen, kemudian di cropping, dipastekan di Word atau di Google Sheet. Nah, itu ya. Saran saya seperti itu Bapak Ibu. Dan dengan cara seperti itu permasalahan yang tidak bisa menampilkan secara publik untuk barcode-nya itu sudah teratasi. Ya, sudah teratasi. Ya. Terima kasih. Ini oke. Nah, ini dari Ibu Iren juga sudah berhasil ya menampilkan AR-nya ya. Nah, baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk link absen ini akan segera saya kirimkan ya, nanti kita sambil menyimak sedikit mereview untuk materi besok. Ya. 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 Oke, di sini ada di chatnya. Mohon presensinya Pak Nur. Baik. Untuk presensinya tadi saya di info panitia bit.ly absensi. Nah, absensi 21B. Oke. Nah. Oh ya, sebentar. Ini akan saya hapus. Mohon maaf, keliru lagi. bit.ly. Nah, yang bawah ini Bapak Ibu, yang ada bit.ly-nya yang benar. Ya. Nah, silakan bisa saya coba akan buka ya, bisa enggak? Absensinya. Nah, bisa dibuka. Ya. Yang ada bit.ly-nya ya, Bapak Ibu. Ini biar dibantu panitia juga dikirimkan ke Zoom. Absensi. Ya. Oke. Dari Bapak Fatur Rahman juga sudah mengirimkan link ke saya ini. Nah, ini sudah, apakah sudah berhasil? Coba akan saya nah, ini bisa nih. Di Bapak Fatur Rahman sudah bisa, ini saya coba di handphone saya. Mungkin bisa diulang-ulang lagi Bapak, nanti untuk ya, sudah dibantu ini ya. Ya, seperti ini.
Oke, baik. Ini ada sedikit pengenalan ya, mungkin sampai 10 menit ke depan untuk persiapan besok ya. Jadi untuk meskipun ini kita ulang lagi nanti untuk besok ya, materinya kita ulang lagi. Nah, Bapak Ibu di sini ya sambil menyimak enggak apa-apa ya. Di kemarin kita sudah bisa mengimport aset. Nah, tapi permasalahannya kita bisa jadi nanti punya objek yang kira-kira membutuhkan desain yang custom, yang tidak ada di apa itu yang tidak ada di aset maupun di yang sudah ada di semacam free 3D tadi ya. Nah, meskipun ya ini ribuan yang sudah ada di free 3D itu. Kita mau ketik apa biasanya ada ya. Kemudian apabila tidak ada, Bapak Ibu bisa apalagi harus tidak harus murni buatan Bapak Ibu sendiri ya. Itu bisa juga kita di sini tadi dan besok akan mengenal objek ya. Bagaimana meng-create objek sendiri. Nah, ini untuk secara garis besarnya ya. Jadi untuk model ini di Vectari terutama ya, biasanya kalau orang modeling itu di Blender, 3D Max, Maya, tapi softwarenya lumayan berat ya. Kalau Bapak Ibu ingin memaksimalkan Vectari ini untuk modeling juga bisa ya. Ya. Di salah satunya untuk pengenalan fiturnya yang jelas kita bisa mengakses banyak model di sini. Ada salah satunya ada lingkaran, ada box gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, box ini apakah bisa diedit, Pak? Bisa. Ya, besok kita akan coba bermain dengan modeling ya. Nah, di edit ini masih bisa kita tambahkan misalnya extrude ya. Nah, sebentar. Ya. Nah, seperti ini. Artinya bisa dimodifikasi ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita Vectari ini bisa modeling ya. Meskipun kita lebih dalam besok kita akan bahas, tetapi ini untuk pengantar dulu lah. Yang pertama untuk modeling, yang kedua apa Pak? Fitur lainnya Pak, material. Ya. Material itu apa? Material adalah warna, ya. Bagaimana mewarnai kalau cat tembok itu ya. Tembok itu bisa kita warnai, Bapak Ibu. Warna hijau, ini warna dasar atau base color ya. Ya. Tetapi bisa juga kita warnai dengan misalnya tema batu alam, tema besi, tema emas gitu ya. Nah, kalau ingin tema yang lebih luas itu kita bisa klik saja library. Ya. Ini untuk pengantar besok tidak apa-apa ya. Ya. Kita bisa klik metal misalnya. Ya, metal ini kalau kita klik salah satu, ya, kita klik saja. Ini maka sudah menjadi emas. Ya. Nah, seperti ini sudah jadi apa ini besi atau apa ya ini bisa mengkilap. Nah, oke. Ada unsur model, ada unsur material. Kemudian ada unsur environment. Ya, environment itu entah background-nya. Kalau background-nya kok belum dipilih, itu belum bisa maksimal, Bapak Ibu. Nah, contohnya akan kita bisa klik saja ini, background-nya. Nah, nanti memang agak butuh waktu beberapa, bisa jadi 1 menit ya, untuk loadingnya tergantung komputernya dan juga akses internetnya ya.
Nah ini. Nah ini dari Bapak Randis bertanya apakah bisa nggak ya Pak Nur kalau kita membuat objek 3D Max terus dimasukkan ke factory? Bisa Bapak ya. Diekspor dulu ke IBX, kemudian di sini ada fasilitas import. Ya, ada fasilitas import Bapak. Nah itu. Nah, kerennya factory itu bisa menyatu dengan objek-objek yang lainnya. Ya. Nah, baik, ada beberapa yang sudah izin live, nggak apa-apa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah memilih namanya tadi semacam NV ya. Kita sudah lumayan kelihatan. Kalau Bapak Ibu bisa klik ini, previewnya ini nanti sudah akan kelihatan realis lagi, gitu ya. Nah, ini untuk besok, untuk materi besok. Ya. Jadi ada unsur namanya unsur apa ini? Unsur. Nah, sudah mulai kelihatan 3D-nya. Nah, bisa juga kita tambahkan model biar ada lantainya ya. Kita tambahkan model, di sini ada pilihan inflate plane juga bisa, shadow plane juga bisa. Nah ini adalah shadow plane. Atau bisa kita tambahkan namanya inflate. Nah. Nah, oh ini ada inflate plane-nya ya. Nah, oke, ini juga bisa. Atau bisa juga ditambahkan tadi yang shadow plane ya, shadow plane. Mana shadow plane? Nah, ini. Oke, seperti ini. Ini untuk previewnya ini sudah mulai kelihatan 3D-nya ya Bapak Ibu. Kelihatan ada bayangannya. Ya. Nah, ada unsur lain selain itu ada namanya unsur lighting. Ya, ada unsur lighting. Ini ada icon matahari ini bisa untuk namanya untuk lightingnya. Ada spotlight. Ya, spotlight itu kayak lampu senter itu ya, yang tidak yang nah ini. Nah. Atau bisa juga menggunakan lampu yang tube light atau rectangle light juga bisa. Nah, seperti ini. Ya tentunya di sini butuh proses ya, butuh proses bagaimana itu biar bisa realis. Nah ini ada proses renderingnya ya, jadi agak beberapa nunggu beberapa saat. Nah supaya biar bisa realis. Nah, coba ini kita tata dulu. Ini point light. Ya, point light. Nah, ini bisa kita naikkan. Nah, seperti ini. Kita juga bisa memperbesar point light-nya. Cahayanya. Nah, biar bisa itu gimana Pak? Ya nanti di render biar bisa agak realis, bisa lebih realis. Nah, directional tube light spotlight. Nah. Spotlight. Ya. Nah ini bayangannya sudah mengarah ini. Ya. Nah ini kalau kita sudah selesai, kemudian kita ingin merender juga bisa, Ibu. Nah, bisa kita ingin render, klik saja tombol render. Nah, render kemudian pilih yang kualitinya high
Nah, kita bisa preview. Nah, previewnya ini butuh, namanya juga render ya, Bapak Ibu butuh waktu untuk bisa sampai akhir. Ya, ini masih proses. Nah, seperti itu. Baik, seperti itu. Ya, ini ada butuh proses render. Kemudian jika sudah selesai render, nanti kita bisa download image. Ya. Nah, ini untuk basic untuk besok, ya, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya membawa manfaat sebesarnya, membawa berkah ya untuk diri kita, keluarga kita, kemudian mahasiswa ya atau anak didik kita semua, dan juga terutama bagi dunia pendidikan Indonesia ya, supaya agar lebih bisa maju, lebih maju gitu ya. Baik, kita sudah berhasil merender. Yang terakhir kita bisa klik download image. Nah, klik download image ini, kemudian nanti akan menghasilkan gambar yang bisa kita gunakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih sampai di sini untuk mata kuliah atau untuk diklat ya, untuk diklat dari kedua. Mungkin akan saya tutup karena waktunya sudah hampir habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya hari ini, menyempatkan waktu mengikuti diklat hari kedua. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa dapat diterima, kemudian nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi lebih dalam untuk apa itu apabila ada kendala. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi kedua ini saya akhiri dulu ya. Untuk ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya. Salam sukses, salam sehat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Idewa Gede atas waktunya, Pak. Dan juga Bapak Ibu yang lain. Ya, saya mohon izin live dari Zoom ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya.